kehidupan adalah ibarat dari kumpulan waktu-waktu yang kemudian dirangkai menjadi umur. Jika kita berumur berarti kita masih hidup. Jika umur kita selesai maka hidup telah selesai. Dan kita semua menyadari bahwasanya umur kita setiap hari berkurang. Sebagaimana telah dikatakan oleh Hasan al-Basri, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau hanyalah, hakikatnya adalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dhul ayyami dhahaba ba'dhuka. Jika telah pergi sebagian hari, maka telah pergi sebagian dirimu. Fa idza dhahaba ba'dhuka yushik an yadhhab kulluk. Kalau sebagian dari dirimu telah pergi, dikhawatirkan engkau seluruhnya pun akan pergi. Maka dengan bertambahnya hari, bertambah bulan, bertambah tahun menunjukkan kehidupan kita semakin berkurang sampai pada titik nol, titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaka kaidihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sungguhnya ayuhal insan, sungguhnya kalian manusia, kalian berusaha bekerja, beraktivitas menuju Rabb kalian. Famulaqih, dan kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Maka kehidupan yang tersisa ini bagi kita, ya, ibu-ibu sekalian, ya, yang rata-rata kita sudah di atas 40 tahun ke atas, ya, sudah mulai nenek-nenek, ya. Maka hendaknya kita menjadikan hidup kita lebih bermanfaat. Yang lalu biarlah berlalu sebagai evaluasi bagi kita. Kita jadikan bahan untuk menjadikan kita lebih baik. Semua kita menyadari yang berlalu kurang bagus. Kita masih ingin yang lebih baik daripada yang telah lalu. Maka untuk bisa memahami hal ini agar kita tahu kapan dikatakan hidup bermanfaat, kapan tidak, maka kita harus tahu apa tujuan kita hidup di atas muka bumi ini, sehingga kita ngerti hidup kita ini manfaat atau tidak. Ya. Sebagai al-insan, sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Kalau hewan memang makan-makan, minum-minum, beranak pinak, selesai. Ya. Ya. Ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir mereka bersenang-senang dan mereka makan-makan sebagaimana hewan. Kemudian penghujungnya adalah neraka jahanam. Kita bukan hidup seperti itu, nanti hidup tidak bermanfaat. Bukan hidup hewan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memahami apa tujuan kita hidup, kemudian kita menerapkan tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan main-main, bukan hanya sekedar iseng-iseng atau tidak ada tujuan, tetapi Allah ciptakan kita karena ada tujuan. Tujuan yang sangat mulia, tujuan yang sangat tinggi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak butuh dari para hamba rizki, dan aku tidak butuh mereka memberi makan kepadaku. Innallahu war-razzaq, sungguhnya Allah adalah Maha pemberi rizki, Dzul Quwwatil Matin, sang pemilik kekuatan yang kokoh. Dalam ayat ini, dalam surat Az-Zariyat, Allah menjelaskan bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang diminta dari kita adalah beribadah kepada Allah. Siapa yang bisa menjalankan tujuan ini, maka hidupnya bermanfaat. Kemudian Allah mengingatkan, Allah tidak menciptakan kalian untuk kemudian memperkaya diri, memperbanyak harta sebanyak-banyaknya. Karena Allah War-Razzaq, dialah Allah yang Maha pemberi rezeki. Allah beri rezeki kepada kalian supaya kalian bisa beribadah, bukan kalian cari rezeki kemudian lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak manusia kondisinya sebaliknya. Allah sudah menanggung rezeki mereka, tapi mereka bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Allah meminta mereka untuk beribadah, justru mereka berleha-leha, bermalas-malas untuk beribadah. Apa yang sudah Allah jamin, mereka bersungguh-sungguh mencarinya. Apa yang Allah tuntut, justru mereka tidak mengindahkannya. Ya. Oleh karenanya,
inilah barometer dikatakan hidup itu bermanfaat atau tidak. Maka semua kegiatan kita, aktivitas kita, yang di situ kita mengingat Allah dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itulah hidup yang sesungguhnya. Sebaliknya, siapa yang hidup di dunia ini tidak mengingat Allah, maka sungguhnya dia telah mati. Allah berfirman atau Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Sini perhatikan, Rasulullah menjelaskan hakikat orang yang hidup itu adalah kehidupan yang bermanfaat, yaitu yang dia gunakan hari-harinya, waktu-waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang hidup secara fisik tetapi dia tidak mengingat Allah, dia lupa, lalai dari Allah, maka sungguhnya kehidupannya adalah kehidupan yang tidak bermanfaat, hanyalah kematian. Dinamakan dengan kematian. Makanya Allah menamakan orang kafir amwatun ghairu ahya. Mereka itu seperti orang-orang mati, tidak hidup. Allah menamakan orang kafir seperti orang mati, tidak hidup. Meskipun dia hidup secara fisik, tapi hakikatnya dia mati di sisi Allah karena kehidupannya tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk maksiat, bersenang-senang tanpa mengingat Allah dan yang lainnya. Maka dari sini kita bisa evaluasi diri kita. Sejauh mana waktu-waktu yang kita lewati, detik-detik yang kita lewati, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang kita lewati, sejauh manakah hari-hari tersebut untuk Allah? Kalau ternyata tidak untuk Allah, maka sungguhnya itu adalah kematian kita. Hidup kita yang sungguhnya ternyata cuma sedikit. Kebanyakan waktu kita adalah untuk kematian, tidak ada faedahnya. Saya ingin sampaikan hal ini kepada diri saya pribadi, kepada ibu-ibu sekalian. Karena tadi saya katakan, kita hidup ini cuma sebentar. Sering saya sampaikan hadis Nabi SAW. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui. Dan rata-rata ibu-ibu, coba saya ingin tahu, yang umurnya 40 ke bawah angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 aja masih. Ya, masih tergolong setengah muda ya. Yang 40 ke atas angkat tangan. Mayoritas 80% udah mau meninggal. Ya, semakin tua kan semakin mudah meninggal. Oleh karenanya, secara statistik yang lebih duluan hidup, dia biasanya lebih duluan apa? Meninggal. Secara statistik yang umurnya lebih dari 40 tahun biasanya lebih duluan meninggal daripada yang kurang dari 40 tahun. Itu secara umum. Tapi kalau secara person per person belum tentu. Bisa jadi yang muda lebih dahulu meninggal daripada yang lebih tua. Maka kita hendaknya sadar bahwasanya hidup yang tinggal sesaat ini sedikit sekali ya. Ini benar, makanya dalam Al-Quran Allah sering sebutkan bagaimana kehidupan yang kita 60 tahun entah sampai atau tidak, ternyata sedikit. Allah berfirman, kam labithtum fil ardi, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Ketika ditanya orang-orang di neraka, berapa lama kalian tinggal di dunia dulu? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami dulu hidup cuma sekitar 1 hari atau kurang sebagian hari, cuma setengah hari. Kenapa jika dibandingkan dengan dahsyatnya hari kiamat, dibandingkan dengan hari akhirat yang abadi, hidup kita cuma sekejap. Ya. Kata Allah, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tatkala mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, maka mereka menyangka bahwasanya mereka hidup di dunia dulu yang mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ternyata cuma 'ashiyatan aw duhaha, seperti cuma sepetang atau waktu duha saja. Jangan menyangka bahwasanya hidup kita ini panjang, kita hidup ini cuma sebentar. Nah, hidup kita sudah panjang, tinggal sedikit ini. Kalau ternyata kita gunakan untuk yang tidak bermanfaat, untuk bersenang-senang, bergembira tanpa mengingat Allah, untuk bermaksiat, maka sesungguhnya kita sedang dalam kematian. Hidup kita yang sesungguhnya adalah yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ikrar kita. Bukankah kita dalam salat kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allah. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan hidup kita ini hanya untuk Allah? Caranya kita menjadikan setiap waktu kita adalah untuk beribadah.
ini waktu yang tinggal sedikit, maka jadikanlah bermanfaat. Saya katakan tadi, sebagian orang subhanallah menghargai kehidupannya sehingga dia berusaha mengisi kehidupannya dengan segala hal yang bermanfaat. Dia tidak ingin ada waktunya yang seperti kematian. Dia tidak ingin ada waktu yang terbuang, tidak ada faedahnya. Mereka benar menghargai waktu mereka, ya. Karena sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara kita bisa menjadikan hidup kita seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang salah memahami, mereka menyangka ibadah itu hanyalah hubungan seorang hamba dengan Allah dari sisi ibadah mahdhah. Dia pikir ibadah itu hanya salat, hanya baca Quran, hanya berzikir. Ternyata ranah ibadah itu sangat luas. Ranah ibadah sangat luas. Maka saya ingin mengajak ibu-ibu untuk merenungkan ranah-ranah ini sehingga tidak ada waktu kita yang terbuang. Kita rasa semua waktu kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Selalu orientasi kita adalah akhirat, pikiran kita Allah suka atau tidak suka dengan hal ini, Allah ridha atau tidak ridha. Itu yang selalu kita pikirkan, sehingga kegiatan kita, aktivitas kita seluruhnya adalah kehidupan yang sungguh. Jadilah kehidupan kita kehidupan yang bermanfaat. Ibnu Qayyim bahas ini di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Beliau sebutkan bahwasanya kehidupan yang isinya maksiat, yang tidak ada faedahnya, sungguhnya kematian. Kehidupan yang isinya berzikir, mengingat Allah untuk ibadah kepada Allah, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang bermanfaat. Tapi apa itu definisi ibadah? Ya. Dan saya ingatkan bahwasanya kita ini Allah itu ciptakan kita untuk ibadah, dan Allah berikan sarana prasarana, bumi, alam semesta, kecerdasan, semuanya adalah untuk beribadah, agar kita bisa beribadah kepada Allah. Allah tidak ciptakan ini semua untuk hanyalah iseng-iseng atau untuk buat kesenangan kita tanpa ada tujuan. Kita bersenang-senang, kita menikah, kita cari harta, kita olahraga, kita apapun kita lakukanlah untuk ibadah. Jika tidak, maka waktu itu hanyalah kematian yang tidak ada faedahnya. Kalau hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang lain, matahari, rembulan, mereka beribadah kepada Allah. Mereka bertasbih, tapi mereka memang tidak ada pilihan. Karena mereka memang ditaskhir, digiring oleh Allah untuk senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Allah berkata, ya, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati man fil ard. Ya, tidakkah engkau melihat bahwasanya bertasbih kepada Allah siapa? Semua yang di langit dan di bumi. Semua bertasbih kepada Allah. Kata Allah, kemudian wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wasyajar wad-dawab wa katsirun minan nas. Di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Matahari, rembulan, ya, bintang-bintang, gunung-gunung kata Allah, pohon-pohon dan hewan-hewan, dan banyak manusia bertasbih. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, namun banyak juga manusia yang masuk neraka tidak bertasbih kepada Allah. Tapi kalau batu-batu, hewan-hewan, mereka ada tasbih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi kehendak untuk memilih, karena mereka diuji, mukallaf, dibebani oleh Allah dengan ujian. Memilih untuk hidup atau memilih untuk mati. Memilih untuk mengingat Allah atau memilih untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan manusia. Maka Allah ciptakan kita dengan sarana dan prasarana, dengan kemampuan kita berfikir, kemampuan kita melihat. Dan seluruh alam semesta inilah tanda ayat, tanda sign bahwasanya Allah itu ada dan Allah berhak untuk diibadahi. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadul ala annahu wahid. Dan segala sesuatu dalam semesta ini ada tanda, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Tapi rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa saja ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan? Sekarang kita bahas tentang definisi ibadah. Definisi ibadah ditinjau dari aktivitas yang dilakukan dan ditinjau dari pelakunya. Ditinjau dari aktivitas yang dilakukan, maka Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah ismun jami'un likulli ma yardahullah wa yuhibbuh. Ibadah adalah suatu nama, suatu istilah yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Min aqwalin wa af'alin, zahiratan wa batinah. Terkait baik perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang tersembunyi. Saya ulangi, ibadah adalah istilah atau nama
yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, zahir dan batin. Itu adalah ibadah dari sisi aktivitas kita. Maka semua aktivitas yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, perkataan, perbuatan yang nampak berupa aktivitas maupun dalam hati, kegiatan perkataan hati, perbuatan hati, semua dicintai Allah, itu adalah ibadah. Tapi ini tinjauan pertama. Tinjauan kedua, definisi ibadah ditinjau dari pelakunya, ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah nama yang mencakup, menunjukkan kamal al-mahabbah wa dzul, yaitu kalau orang melakukan ibadah dia benar-benar menunjukkan ketundukan kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah. Maksudnya dari sisi aktivitas, kita tahu aktivitas tadi semua yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Pelaku, agar kita dikatakan kita beribadah kepada Allah, kita harus melakukannya dengan penuh ketundukan. Penuh ketundukan, menghinakan diri. Karena ibadah maknanya secara bahasa artinya kehinaan, kerendahan. Makanya dikatakan dalam bahasa Arab sampai sekarang, kalau kita berjalan ke tempat mana kita bersafar, kita tanya, "Thariqun mu'abbad wala la?" Itu jalan mu'abbad. Mu'abbad itu maksudnya sudah dipakai sudah di aspal misalnya, atau sudah diratakan sehingga mudah untuk diinjak. Sampai sekarang masih dikatakan dalam bahasa Arab, "Thariqun mu'abbad", itu jalan yang sudah diibadahi, maksudnya jalan yang sudah diratakan, mudah untuk diinjak, sudah datang doser untuk meratakannya atau diaspal, sehingga dikatakan thariqun mu'abbad, yaitu jalan yang mudah untuk ditunggangi, ya. Maka seorang ketika beribadah dengan ketundukan disertai dengan kecintaan kepada Rabbul Alamin, ini namanya aktivitas ibadah dan pelakunya sedang beribadah. Dari sini kita tahu ternyata ranah ibadah sangat banyak. Saya akan jelaskan contoh-contohnya agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ranah ibadah yang jelas kita tahu yaitu ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, puasa, ya, kita sedang beribadah kepada Allah, baca Al-Qur'an. Apalagi Ibu? Apalagi zikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim wa tubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa tubu ilaih, la haula wala quwata illa billah, la haula quwata illa billah. Kalau ada masalah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ini semua ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah uli hal. Ini semua adalah ibadah. Ibadah kita berdoa ketika masuk rumah, keluar rumah, berzikir kepada Allah, masuk toilet, keluar toilet, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk pasar kita beribadah, berzikir kepada Allah, masuk suatu negeri kita beribadah kepada Allah, mau safar kita berzikir kepada Allah. Semua zikir adalah ibadah kepada Allah Subhanahu, karena kita sedang mengingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan sudah berapa banyak bagian kita untuk melakukan ibadah model ini. Ibadah yang terkait dengan langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, puasa, kemudian berzikir, baca Al-Qur'an, ya. Doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita panjatkan, zikir keseharian, ini semua ibadah. Zikir pagi petang, semua adalah ibadah kepada Allah. Maka kita harus punya bagian dari model ibadah itu, dan harus banyak. Harus bukan sedikit, harus banyak ibu-ibu. Ibu-ibu ada salat 5 waktu, ada qobliyah dan ba'diyah. Sudahkah ibu-ibu lakukan? Jangan sampai ibu cuma salat, qobliyah tidak ada, ba'diyah tidak ada. Ya. Karena kalau ingin ibadah fardu kita sempurna, kita sertakan dengan qobliyah dan ba'diyah. Karena ketika manusia dihisab pada hari kiamat kelak, Allah suruh lihat kepada malaikat, "Unzuru halil ibadi min tatawu'in", wahai para malaikat, lihatlah apakah hamba-hambaku punya ibadah-ibadah sunnah. Tujuannya apa? Untuk menambal kekurangan yang terjadi pada ibadah yang wajib. Kita ada salat kita tidak ada yang sempurna. Salat sampai pikiran kemana-mana, salat sambil cepat-cepat, salat sering lupa, ya. Salat mau di akhir waktu, mau sebentar lagi apa keluar waktu. Salat buru-buru, pikiran melayang kemana-mana. Nah, di antara yang bisa menyempurnakan salat kita adalah yang sunnah-sunnah, qobliyah dan apa? Ba'diyah. Sehingga pahala salat kita sempurna. Sama zakat, kita mungkin kurang sempurna, mungkin salah hitung. Mungkin ketika kita kerja masih tercampur hal yang syubhat atau sedikit-sedikit yang haram. Bagi kita bayar zakat, di antara penyempurnanya adalah sedekah-sedekah.
Tapi puasa Ramadan adalah yang wajib. Mungkin kita kurang sempurna, kita tambal dengan puasa-puasa apa sunnah seperti itu ya. Nah, ini hari-hari kita lewati dengan baca Al-Quran. Jangan sampai sehari lewat tidak baca Al-Quran. Ini namanya hidup kita bermanfaat.